Ini ya, soal hot ya, memang pembelajaran ya hari ini kan memang diarahkan ke hot ya. Jadi booming itu mulai ya sebenarnya booming udah lama ya. Kalau dilihat dari paper ini kan 2013 ya, kurikulum Kurtilas. Ya banyak yang membicarakan tentang higher order thinking skill ya di tahun 2013 itu. Jadi cukup booming ya untuk bagaimana mendesain pembelajaran yang hot, menyusun instrumen yang hot gitu. Itu tuh booming di tahun 2000 di awal-awal itu ya. Nah, sampai sekarang juga masih isu trennya tuh masih hangat lah gitu. Bukan sesuatu yang basi. Tapi hari ini banyak yang eh, ini ya mengarah pada bagaimana menyusun instrumen itu dianalisis dengan aspek psikomotorik, bukan psikometri, psikometri. Jadi dengan pendekatan ras model ya, dengan pendekatan ras model. Jadi bagaimana melihat kecenderungan validitas instrumen item-item tes ya, bagaimana kemampuan individunya, ya, bagaimana karakteristik instrumennya, bagaimana apakah siswa itu cenderung siswa yang kemampuannya tinggi, apakah bisa menyelesaikan soal-soal yang rendah dan sebaliknya soal siswa yang kemampuannya rendah bisa menebak atau menjawab soal yang sulit. Itu kemungkinan ada apa namanya case ya, ada eh, keberuntungan, ada apa namanya kalau orang bilang itu nebak-nebak jawaban. Ya, nah, orang dengan kemampuan tinggi dia seharusnya mampu menjawab yang item-item atau soal-soal yang higher order juga yang eh, kesulitannya tinggi. Tapi kadang-kadang eh, ada juga perilaku siswa yang kemampuannya rendah itu malah bisa menjawab kecenderungan bisa menjawab yang soal-soal sulit. Ya, kadang-kadang ada yang seperti itu dan kebalikannya begitu. Nah, ini eh, kalau soal-soal pilihan ganda itu cenderung seperti itu kadang-kadang karakteristik item tesnya. Kalau dianalisis menggunakan apa namanya ras analisis model ya, model psikometrik. Menarik gitu. Bimbingan saya ada yang mengambil sekarang nih, yang saya bimbing sekarang ngambil dia mengembangkan instrumen, dianalisis pakai ras model. Nah, dia jadi tahu kemampuan individunya tuh, kemampuan individunya. Oh, kemampuan individu ini nggak bisa menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Individu yang seperti ini nggak bisa menyelesaikan soal yang susah sulit gitu ya. Kemudian bagaimana kecenderungan siswa laki-laki dan perempuan dalam menjawab soal. Nah, itu bisa diketahui itu lewat analisis ras model. Itu salah satu inovasi juga ya. Kalau dikaitkan dengan hari ini, itu sangat relevan. Misalnya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi itu kan bagaimana kita memberikan layanan yang baik terhadap keberagaman siswa. Jadi sebenarnya kemampuan siswa itu, karakteristik siswa itu berbeda-beda di satu kelas. Nah, dengan analisis ras itu bisa diketahui mana siswa yang rendah kemampuannya, nah, sehingga nanti bisa difasilitasi belajarnya dengan baik, gitu ya, belajarnya dengan baik. Mau dikasih treatment apa dia, kalau dia nggak bisa soal-soal seperti ini, dikasih trik atau dikasih metode pembelajaran yang seperti apa, itu menarik, gitu ya, sampai sana. Itu ya, ini terkait validitas. Biasanya untuk validitas itu ada yang menggunakan persentase di validitasnya. Ketika sudah dinilai oleh reviewer atau judgement oleh ahli, diolah menggunakan persentase itu ada. Ada yang diolah menggunakan rumus Eigen-V. Eigen-V juga ada.
Ada yang menggunakan pendekatan ras model. Ras model itu pendekatannya dia melihat kecenderungan juri atau kecenderungan reviewer, siapa yang gampang menilai mudah, menilai murah gitu ya. Siapa validator yang menilai pelit, pelit nilai atau murah nilai. Mana nih yang loyal dengan nilai, mana yang pelit nilai. Itu kalau dengan pendekatan ras itu bisa dilihat kecenderungannya. Sebenarnya misalnya ada 5 reviewer. Misalnya ada 5 reviewer nih mau menilai instrumen tes. Ada 5 reviewer pakar, ahli ya, ahli expert judgment ya, ahli. 5 orang ahli pendidikan biologi semua mau menilai instrumen tesnya. Nah itu dikasih angket. Nah angket itu hasil dari penilaian ahli tadi itu dianalisis pakai ras model untuk melihat kecenderungan validitasnya. Apakah eh, ahli A itu pelit nilai atau murah nilai dan begitu seterusnya. Bisa dilihat kecenderungan ataukah konsisten cara menilainya. Kalau konsisten berarti eh, menilainya objektif, bagus, gitu ya. Itulah. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, itu inovasi dalam asesmen ya. Sampai pada tool, tool itu alat untuk melihat atau menganalisis, membantu menganalisis kesahihan sebuah butir. Ya bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan eh, apa namanya, Anates, bisa menggunakan min win, win step, mini step, ada yang bisa menggunakan stata, kemudian eh, Amos, gitu ya, Amos, stata, Studio R, kemudian pakai mini step, win step, itu bisa. Banyak alat tool yang untuk dia dapat digunakan untuk melihat validitas, reliabilitas sebuah instrumen tes. Ya, itu banyak alat. Itu ya. Oke. Oke, coba ke bawah lagi, Soraya. Oke, bawah coba ini nih. Oh, ini mah pakai Google Form ya. Udah biasa ini. Oke, yang lain. Google Form itu kan hanya alat untuk menempelkan saja ya, menyebarkan apa namanya instrumennya ke responden. Pengembangan jaringan, oke. Bawah lagi coba. Oke, ke bawah lagi. Ini 4CS, oke ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Oh, assessment min mapping ini ya. Lumayan nih, cukup bagus ini ya. Bagaimana min mapping itu, min mapping itu namanya assessment alternatif ya. Assessment alternatif. Jadi min mapping dapat digunakan untuk menilai kemampuan berpikir seseorang. Gitu ya, min mapping. Atau mind mapping dapat juga digunakan untuk formative assessment, sorry. Di formative assessment menggunakan mind mapping. Jadi siswa setelah belajar disuruh untuk membuat mind mapping apa yang sudah mereka pelajari. Ya, suruh bikin mind mapping. Nah, mind mapping itu sama gurunya dinilai, ya, dinilai. Mana tapi dalam konteks ini guru membuat mind mapping yang ideal, yang terstandar lah ya. Paling tidak mind mapping yang dibuat oleh guru untuk digunakan penilaian itu sudah dinilai kevalidannya, sudah dinilai kebenarannya, keabsahannya oleh ahli, ya, ahli konten, ahli media pembelajaran, ahli berpikir. Karena mind mapping itu kan cenderung melihat kemampuan berpikir seorang.
seorang itu apakah dapat menghubungkan konsep-konsep gitu ya, menghubungkan antar konsep. Nah, itu mind mapping itu, mengklasifikasi gitu ya, menghubungkan antar konsep, mengklasifikasikannya gitu ya. Nah, itu mind mapping seperti itu. Sehingga dalam suatu mind mapping itu ada keterikatan. Nah, siswa ketika membaca, mempelajari, mengamati itu bisa paham antar konsep itu. Oke, baik. Siapa yang hari ini tidak masuk, teman-teman? Siapa yang hari ini tidak masuk? Cukup ya? Masuk semua ya? Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada siang ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.